Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bayangan Masa Lalu di Paras Istri Muda Pamanku. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Suasana di dalam ruang tunggu itu begitu ramai. Seakan semua orang yang menunggu sudah tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan orang yang dinantikannya. Demikian juga dengan pasangan suami istri itu. Yang laki-laki nampak sudah memutih rambutnya. Walau bagaimanapun demikian, tubuhnya masih nampak begitu tegap dan sehat. Wajahnya menggambarkan semangat hidup yang begitu tinggi, meskipun usianya memang sudah cukup lanjut. Sedangkan wanita cantik dan muda yang berada di sebelahnya begitu manja bergayut di lengan lelaki tersebut. Seakan dia tak ingin melepaskannya meskipun hanya sebentar. Sesekali, pandangan matanya menatap lelaki itu disertai dengan sebuah senyuman manis. "Belum datang juga, Pak?" tanya wanita tersebut menatap suaminya. Iya, laki-laki yang sudah lanjut itu memang suaminya. Orang lain tentu tidak menyangka. Sebab bagaimanapun keduanya lebih pantas sebagai seorang anak dan bapak, bukan sebagai suami dan istri. Laki-laki itu melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya, dan sesudah itu menatap istrinya. Ada senyuman kebahagiaan yang terpancar di dalam bibirnya. "Sebentar lagi, Mita, 5 menit lagi," kata lelaki itu masih juga menatap istrinya. Rasanya dia memang tidak akan pernah merasakan bosan untuk menatap wanita yang ada di sebelahnya. Iya, meskipun sudah berjam-jam dia memandangnya, sebab seakan Pramita memiliki pesona dan keindahan tersendiri. "Kalau begitu kita duduk saja dulu, Pak. Nanti kalau pesawatnya sudah landing, baru kita menyongsong keponakanmu itu," kata Mita menggandeng lengan suaminya untuk menuju tempat duduk. Sebab rasanya sejak tadi berdiri terasa lelah. "Dia tentu akan terkejut nanti, Mita." "Siapa?" tanya wanita itu tidak mengerti. Kedua matanya yang indah menatap suaminya. "Tentu saja Anton, dia pasti akan terkejut." "Apa maksud Bapak?" tanya wanita itu lagi. "Anton tentu akan terkejut kalau melihat dirimu." "Mengapa begitu?" "Sebab dia tidak akan mengira kalau pamannya akan memiliki seorang istri yang masih muda dan begitu cantik seperti dirimu, Mita." "Ah, Bapak, apakah Bapak tidak pernah mengatakan semua ini kepada dia?" "Tidak." "Mengapa begitu?" "Aku ingin memberikan sesuatu kejutan untuknya," jawab laki-laki itu dengan senyumannya. Ada kebanggaan yang diam-diam menyeruak di dalam hatinya. Iya, dirinya adalah seorang lelaki yang sudah lanjut usia, dapat dan mampu memiliki seorang istri yang begitu cantik dan muda yang lebih pantas menjadi putrinya daripada menjadi istrinya. Dia bangga, sebab bukan dengan kekayaannya dia mendapatkan itu semua, melainkan dengan cintanya. Iya, dia memang sangat mencintai dan menyayangi serta mengasihi Mita. Dan dia sangat mengharap demikian juga istrinya saat ini. "Apakah Bapak yakin kalau dia akan terkejut nantinya?" "Iya, paling tidak tentunya dia akan heran karena semua ini," jawab lelaki itu. Sejenak kemudian mereka sudah membisu. Pramita nampak menyisir rambutnya yang agak awut-awutan. Sementara itu, dari ruangan informasi mengumumkan kalau pesawat yang datang dari Amerika akan segera mendarat. "Pesawat yang ditumpangi keponakan Bapak sudah hampir mendarat," kata Mita. "Iya, itu dia. Ayo kita berdiri di situ," kata laki-laki itu menggandeng tangan istrinya. Mita hanya menurut saja, sedikit pun tidak ada niat untuk menolaknya. Di sekitar mereka juga banyak sekali orang-orang yang menunggu kedatangan sanak saudara ataupun teman. Dan di wajah mereka kelihatan kalau sudah tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan orang yang mereka tunggu. Demikian juga dengan pasangan suami istri itu. Sudah tidak sabar lagi untuk menunggu keponakan mereka datang. Para penumpang pesawat terbang itu nampak sudah mulai turun melalui tangga. Tangan mereka nampak melambai kalau sudah melihat orang-orang yang menunggunya. Sedangkan Pak Subrata dan istrinya nampak tengah mencari-cari keponakan mereka yang belum juga muncul. "Yang mana keponakan kamu, Pak?" tanya Mita. "Sebentar lagi, belum kelihatan," jawab laki-laki tersebut menajamkan penglihatannya. Dan bibir Ibu nampak menyunggingkan sebuah senyuman, manakala matanya menangkap sosok tubuh yang begitu tegap
mulai turun dari tangga pesawat. "Sudah ada, Pak?" tanya Mita yang melihat suaminya nampak tersenyum sendiri. "Benar, Mita." "Yang mana?" tanya Mita ikut-ikutan mencari. Padahal dia sama sekali belum pernah tahu dan mengerti seraut wajah milik keponakan suaminya itu. "Yang memakai jaket hitam itu," jawab Pak Subrata tanpa menatap istrinya. Seakan perhatiannya saat ini lebih berpusat pada keponakannya yang memang sudah begitu lama dinantikannya. "Yang berambut agak keriting itu, Pak." "Benar, ayo kita sambut dia," kata Pak Subrata menggandeng tangan istrinya untuk menyambut kedatangan Anton. Di wajahnya yang nampak begitu keriput itu, ada sebuah kebanggaan tersendiri. Sementara itu nampak seorang pemuda yang tengah mencari-cari seseorang. Dan ketika matanya membentuk sosok laki-laki yang dicarinya, dia segera menghambur dan memeluk tubuh pamannya itu. "Paman, saya kira tidak datang menjemputku," kata Anton menatap wajah pamannya. "Bagaimana mungkin aku dapat melakukan itu, Anton? Aku masih pamanmu yang dulu, yang berusaha untuk selalu menepati setiap janji yang dikatakannya," jawab Pak Subrata masih juga memeluk keponakannya. "Bagaimana kabar paman di sini?" tanya lelaki itu menatap wajah pamannya sejenak. Dan dia mendapatkan suatu kesan kalau pamannya begitu berbahagia. "Pamanmu baik-baik saja, seperti apa yang kamu lihat sekarang ini," jawab pamannya tersenyum. Sementara itu Mita hanya menatap suami dan keponakannya berganti-ganti, sebab dia memang tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Makanya bibirnya yang indah dan memikat itu hanya membisu saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun juga. "Syukurlah kalau begitu, Paman." "Ah, saya hampir lupa, Anton," kata Pak Subrata sembari menatap dan kemudian merangkul istrinya. Ada binar indah yang kelihatan di dalam mata tua tersebut. Sedangkan Anton hanya memandang wanita cantik itu dengan sorot mata yang menyelidik. Iya, bagaimanapun dia tidak akan pernah dapat melupakan seraut wajah yang cantik seperti wajah yang saat ini ada di hadapannya. Namun selanjutnya, dia sadar kalau tidak dapat melakukan semua itu. "Siapa dia, Paman?" tanya Anton masih juga menatap wanita cantik itu. Pikiran dan hatinya selalu bertanya-tanya. Iya, kalau putri pamannya tidak mungkin, sebab pamannya tidak mempunyai seorang anak pun. "Dia adalah istriku," jawab Pak Subrata menjawab sambil menyunggingkan senyumannya. Ada kebanggaan di dalam diri lelaki yang sudah lanjut itu. "Istri paman?" tanya Anton seakan tak percaya. "Benar, aku menikahinya setahun yang lalu." "Ayo perkenalkan dirimu, Anton," kata Pak Subrata kepada keponakannya. "Anton," kata laki-laki itu menjabat tangan bibinya sambil menyebutkan namanya. Matanya yang begitu tajam memandang wanita di hadapannya. Kembali ada bayang-bayangan yang menari-nari di dalam kelopak matanya. Dan kembali sosok Amanda kembali hadir di dalam benaknya. Kalau saja gadis itu masih ada padanya, mungkin dirinya tidak akan pulang kembali ke tanah airnya. "Pramita," jawab Mita sambil menerima jabat tangan dari keponakan suaminya. Ada sebuah senyum yang tersungging begitu manis dan begitu sempurna di bibir sensual itu. Sedangkan Anton hanya memandanginya saja. Rasanya ada sesuatu yang bangkit di dalam diri dan perasaannya. Dan seakan dia melihat sosok Amanda bangkit dan kemudian hadir kembali di hadapannya. Namun mungkinkah? Ataukah semuanya hanya suatu kebetulan belaka? Anton tetap memandangi wanita di hadapannya. Begitu enggan untuk mengalihkan perhatiannya. Iya, karena bagaimanapun semua kenangan yang terindah di dalam hidupnya kembali bangkit di dalam dirinya. Namun bagaimanapun, dia tetap sadar kalau wanita yang dihadapinya sekarang ini bukanlah Amanda. Hanya seorang wanita yang mempunyai wajah yang begitu mirip. Iya, Amanda dan bibinya memang begitu mirip. Hanya tai lalat di pipi Amanda saja yang membedakan keduanya. "Hai, mengapa kamu pandangi pipimu seperti itu, Anton?" kata pamannya sambil tersenyum. Sedangkan Anton hanya terperangah sesaat. Selanjutnya dia sudah dapat menormalkan suasana seperti semula. "Tidak apa-apa, Paman," jawab Anton menunduk dan kemudian tersenyum. Sedangkan Pramita hanya menatap suaminya dan Anton berganti-ganti. Namun dia tidak tahu bagaimana perasaan hatinya saat ini. Mengapa ada debaran yang begitu halus yang begitu menggelisah di dalam hatinya. Dan itu terjadi manakala dia menatap Anton. "Apakah kalian sudah saling kenal sebelum ini?" tanya Pak Subrata menatap wajah Anton dan istrinya bergantian. Sedangkan Pramita hanya menggelengkan kepalanya saja.
karena dia memang sebelumnya belum pernah berkenalan ataupun bertemu dengan laki-laki keponakan suaminya. Belum paman, hanya saja teringat dengan seseorang yang begitu mirip di seberang saja, jawab Anton menatap pamannya. Kekasihmu yang ada di Amerika? Iya, begitulah paman, jawab Anton tersenyum, dan selanjutnya laki-laki tersebut merangkul Anton. Nah, sekarang lebih baik kita segera pulang saja. Mungkin kamu sudah begitu lelah dan ingin cepat-cepat beristirahat, Anton, kata pamannya. Dan ketiganya lantas berjalan keluar dari airport itu. Sebuah mobil BMW berwarna hitam sudah menunggu mereka. Dan tidak lama kemudian, ketiganya sudah sama-sama meluncur di jalan raya untuk kembali ke rumah. Bagaimana dengan nilai-nilai yang kamu peroleh, Anton? Tanya Pak Subrata ketika mereka bertiga yang duduk menghadapi makan malam. Ya, lumayan paman, jawab laki-laki itu sambil menyedok nasi dan lauknya. Dan tidak lama kemudian, sudah mengunyahnya. Dan kamu sudah benar-benar bertekad untuk bekerja di sini saja? Tentu saja paman, sebab bagaimanapun kita harus mengabdi diri terhadap bangsa kita sendiri. Nah, itu bagus. Dan kamu sudah siap untuk melakukan semua pekerjaan nantinya? Sudah paman. Baiklah, namun tentu saja pamanmu tidak dapat langsung memberikan semuanya waktu sekarang ini. Maksud paman? Ya, mungkin dalam waktu 6 atau 7 bulan yang akan datang. Mengapa begitu? Biar kamu istirahat dulu. Dan kamu jangan salah sangka. Bukannya paman tidak ingin menolong kamu dalam pekerja. Namun setidaknya kalau kamu dapat menempatkan bidang kamu itu. Iya, saya percaya kepada paman, jawab Anton menghabiskan makan malamnya. Sedangkan Pramita hanya diam saja, sebab rasanya dia tidak perlu untuk ikut untuk bicara. Bukannya tidak mau melakukan semua itu, hanya saja dia memang tidak mengerti semua masalah yang tengah dibicarakan suami dan keponakannya tersebut. Dan tidak lama kemudian, mereka sudah selesai makan malam. Suami Pramita kembali menekuni pekerjaannya, dan Pramita hanya duduk menunggu saja di ranjangnya. Entah sudah berapa lama dia menunggu dan melakukan semua itu. Suaminya seakan begitu menenggelamkan diri di dalam pekerjaannya. Untuk menghilangkan kesunyiannya, Pramita turun dari ranjang tersebut dan kemudian berjalan menuju ke kolam renang. Sebab di sanalah dia memang sering melewatkan masa-masa sepinya sendiri saja. Mita, panggil seseorang, dan Pramita memalingkan wajahnya. Di sana dia melihat Anton sudah berdiri dan menatapnya. Seakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri lelaki tersebut. Dan dirinya sendiri juga tidak dapat mengingkari kalau ada sesuatu debaran yang begitu menggelisahkan hatinya. Mengapa kamu tidak istirahat saja, Anton? Bukankah kamu masih lelah? Dan mengapa kamu masih berada di sini? Tanya Anton. Aku memang ingin berada di sini, jawab Pramita kembali memandang air kolam. Demikian juga dengan diriku. Aku ingin berada di sini, jawab Anton duduk di kursi yang ada di sebelah Pramita. Dan sejenak keduanya sama-sama terdiam dan membisu. Kamu sudah lama menikah dengan pamanku, Mita? Tanya Anton menatap wajah wanita cantik di sebelahnya. Bukankah pamanmu sudah mengatakan itu? Sudah 1 tahun? Benar sekali, jawab Mita. Tapi mengapa paman tidak pernah berceritakan di dalam surat-suratnya? Apakah kamu sering memberikan surat kepada pamanmu dan juga sebaliknya? Iya, paling kalau ada hari-hari yang istimewa saja. Misalnya hari ulang tahun, jawab Anton tersenyum. Kedua matanya yang kelam menatap Pramita. Apakah pamanmu tidak memberikan dirimu uang, Anton? Maksudmu? Apakah pamanmu tidak membantu biaya sekolahmu? Mengapa kamu tanyakan itu? Kalau pamanmu membantunya, tentu saja kalau hari istimewa saja pamanmu menulis surat. Jawab Pramita menatap laki-laki yang ternyata juga tengah menatapnya. Untuk yang pertama, semua paman yang membiayai Mita. Begitu banyak paman membantu diriku. Namun tentu saja, aku tidak mau lantas mengharapkan dari paman saja. Jadi, ada sebuah rumah makan yang memberikan pekerjaan kepada diriku. Dan tentu saja, aku menerimanya. Hasilnya dapat untuk hidup dengan sederhana di sana, jawab Anton singkat. Kamu menjadi seorang pencuci piring? Tanya Pramita sambil tersenyum memandang lelaki itu. Tepat sekali, namun itu hanya sebentar saja. Kemudian aku mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan yang sesuai dengan bidangku. Maka aku kemudian berpindah di perusahaan tersebut. Dan hasilnya? Tentu saja lebih baik kalau dibandingkan dengan seorang pencuci piring, jawab Anton tersenyum juga. Dan sejak itu pamanmu tidak membantumu lagi? Benar, namun semua itu aku sendiri yang memintanya.
sebab aku tidak ingin terlalu membebankan diri kepada paman. Meskipun saya yakin kalau paman mampu untuk melakukan dan memberikan semua itu, jawab Anton. Pramita hanya diam saja, matanya memandang kolam renang yang ada di hadapannya. Seakan dia ingin menebus pemandangan yang ada di dalamnya. Namun bagaimanapun dia tidak dapat melakukan hal itu. Ada kegelisahan tersendiri yang hadir di dalam hatinya. Iya, mengapa harus ada debaran di dalam suasana kalau tengah menatap keponakan suaminya itu? Mengapa? Mungkinkah hatinya sudah melakukan sesuatu penyelewengan kalau begini? Tidak, dia tidak menginginkan hal itu. Bagaimanapun suaminya adalah yang terbaik. Meskipun suaminya adalah seorang lelaki yang lebih pantas menjadi bapaknya. Meskipun suaminya sudah berumur separuh lebih banyak kalau dibandingkan dengannya. Bagaimana dengan kekasihmu yang ada di sana, Anton? Maksudmu? Yang kamu katakan sebagai seorang gadis yang mirip sekali dengan diriku tadi, kata Pramita. Iya, dia memang mirip sekali dengan dirimu. Namun di antara kami tidak pernah ada yang saling cinta. Meskipun kami memang hidup di dalam satu atap, kami hanya saling membutuhkan saja, kata Anton. Dan sekarang, semuanya tinggal kenangan saja, Mita. Kamu sudah putus dengannya? Begitulah, dia meninggal, jawab Anton menunduk. Dan ada selaput halimun yang menghalangi pandangan matanya. Iya, bagaimanapun ada kesedihan yang menyeruak di dalam hatinya. Maafkan aku kalau begitu, kata Pramita menutup mulutnya dengan tangan sebelah kanan. Sebab dia tidak menyangka kalau kejadiannya seperti itu. Iya, bagaimanapun dengan demikian dia sudah menguak dan menyayatkan sebuah luka di dalam diri lelaki muda itu. Tidak apa-apa, Mita, karena mungkin harus seperti ini kejadiannya, jawab Anton tersenyum. Dan seketika semua perasaan tidak enak di dalam diri Pramita berangsur-angsur menjadi hilang. Apakah dia cantik, Anton? Iya, cantik sekali. Dia adalah gadis keturunan Itali, cantik seperti kamu, kata Anton. Dia masih muda seperti aku. Umurmu berapa? 23 tahun, Anton, jawab Pramita. Kalau begitu 3 tahun lebih muda dari kamu. Jadi dia berumur 20 tahun, benar? Apakah kamu satu sekolah dengannya, Anton? Benar, namun dia mengambil jurusan musik, sedangkan aku mengambil arsitek, jawab lelaki tersebut. Siapa nama gadis itu, Anton? Amanda. Sebuah nama yang bagus, kata wanita tersebut masih juga menatap laki-laki yang ada di sebelahnya. Mita, panggil Anton begitu lirih. Ya? Sudah terlalu larut, lebih baik kamu masuk dan kemudian tidur. Bagaimanapun angin malam tidak baik, kata Anton masih juga menatap Pramita. Dan wanita itu hanya menganggukkan kepalanya. Ya, meskipun sebenarnya hatinya masih begitu berat untuk melakukan itu. Pagi itu Pramita baru saja mandi. Tubuhnya yang begitu padat itu nampak semakin segar saja. Apalagi wajahnya yang cantik sama sekali tidak kelihatan kuyu dan sayu. Iya, meskipun sebenarnya wanita muda itu tidak dapat menyembunyikan suatu perasaan kesunyian dan kesepian yang selalu saja menyelimuti diri serta kehidupannya. Ya, bagaimana tidak, suaminya terlalu menenggelamkan dirinya di dalam pekerjaannya. Seakan sama sekali tidak mengingat kalau ada seorang wanita cantik dan muda yang ada di sisinya. Dan sebagai seorang suami istri, tentunya wanita itu selalu mendambakan kehangatan dekapan suaminya. Namun itu semua terlalu mahal untuk didapatkan oleh Pramita sebagai istri Pak Subrata. Iya, suaminya selalu bekerja dengan keras dan tidak mengenal lelah. Dan kalau sudah demikian, tentu akan terlelap di dalam tidurnya. Pramita tidak tega untuk membangunkannya. Sebab bagaimanapun dia tahu bagaimana dengan suaminya. Mungkin terlalu lelah dan membutuhkan istirahat. Tetapi dirinya, dia tidak dapat memungkiri kenyataan kalau seringkali menahan hasrat yang tumbuh di dalam dirinya. Dan karena itulah, maka sering semua yang ada di hadapannya menjadi sesuatu belenggu di dalam dirinya. Rumah besar bukan berarti rumah yang manis dan harmonis. Uang juga tidak dapat membeli semua yang dibutuhkannya. Kalau sudah demikian, rasanya dia tidak betah lagi untuk tinggal di rumah yang besar ini. Namun semua perasaan seperti itu akhirnya akan surut dengan sendirinya. Iya, memang hanya satu yang menjadi pertimbangan bagi dirinya di dalam diri suaminya. Pak Subrata terlalu baik dan terlalu mengasihinya. Laki-laki itu begitu lembut dan setia, walaupun memang kadang tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin yang memuaskan untuk istrinya. Iya,
Hanya itu saja yang sangat menyiksa hati dan batin Pramita. Kepuasan batin dalam hal ini memang bukan sesuatu yang utama dalam setiap kehidupan. Namun manusia tentu akan mendambakan hal tersebut. Apalagi Pramita menyadari kalau dirinya masih muda dan masih mempunyai hasrat yang tinggi dalam hal seperti itu. Wanita tersebut hanya memandang dirinya di cermin saja. Diakuinya kalau dia memang memiliki wajah dan bentuk tubuh yang sangat cantik dan memikat. Tubuhnya begitu padat dan berisi, namun mengapa harus terpadu dengan tubuh suaminya yang sudah lanjut usia itu? Terkadang memang ada penyesalan yang menyeruak di dalam hati dan pikirannya, tetapi dia tidak mau mengembangkan dan menumbuhkan suburkan perasaan tersebut. Karena penyesalan itu kadang akan membuat dan menciptakan sesuatu dendam tersendiri. Dan kalau sudah demikian, tentu akan timbul suatu pikiran untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itulah yang tidak diinginkannya. Karena bagaimanapun dia juga sadar kalau apa yang terjadi pada dirinya saat ini adalah pilihannya sendiri. Pramita menggelengkan kepalanya dengan maksud untuk membuang dan menghilangkan pemikiran yang begitu itu. Iya, karena ia memang tidak boleh mempunyai pemikiran yang seperti di dalam benaknya saat ini. Suaminya tidak pantas untuk mendapatkan semua ini. Wanita cantik itu kemudian keluar dari kamarnya. Dilihatnya Anton baru saja keluar dari kamar mandi. Ada sebuah senyuman yang tersungging di bibir lelaki tersebut. Dan tentu saja, sebuah debaran yang menyeruak di dalam hati Pramita. Mengapa menjadi seperti ini? Kalau wanita itu menundukkan wajahnya, sebab ia tak kuasa untuk balas menatap laki-laki yang ada di hadapannya. Kamu cantik sekali, Mita, kata Anton begitu lirih. Dan rasanya ada sesuatu yang melambung di dalam benak Pramita. Iya, pujian laki-laki itulah yang membuat angannya melambung begitu tinggi, membuat hatinya menjadi berbunga-bunga seperti remaja layaknya. Sudah selesai mandi, Anton? Tanya Pramita berusaha untuk mengalihkan perhatian lelaki itu, dan dilihatnya Anton masih menatapnya. Mengapa memangnya? Kalau sudah, aku ingin mengundangmu untuk sarapan di tepi kolam renang itu, kata Pramita langsung melangkahkan kakinya. Sedangkan Anton hanya menatap tubuh langsing dan padat itu berjalan. Pramita memang memiliki sesuatu kesempurnaan yang patut untuk dibanggakan. Dan laki-laki tersebut kemudian segera menuju ke kamarnya sendiri. Berganti baju dan sebaik mungkin. Karena hari ini dia ingin menemui seseorang yang begitu dirindukannya. Sudah 3 tahun dia tidak bertemu. Ya, tepatnya ketika dia sudah mulai berangkat dan belajar di negeri Paman Sam. Setelah dirasanya cukup, Anton segera keluar untuk memenuhi ajakan bibi mudanya. Dan dia hanya memandangi Pramita saja ketika sudah tiba di kolam renang. Nampak kalau wanita tersebut tengah melamunkan sesuatu. Mita, panggil Anton begitu lirih. Wanita itu terperanjat, namun hanya sesaat saja, karena selanjutnya sudah dapat memulihkan keadaan yang semula. Silahkan duduk, Anton, kata wanita tersebut sambil tersenyum. Sedangkan Anton tanpa berkata apa-apa segera duduk di sebelah Pramita. Keduanya hanya diam saja, namun tangan mereka sudah sibuk menyiapkan makan pagi mereka. Mengupas telur setengah matang itu sendiri dan juga mengerjakan yang lainnya. Paman mana, Mita? Sudah berangkat. Jam seperti ini? Iya, bahkan sudah sejak pagi-pagi tadi, jawab Pramita menatap Anton sejenak. Namun kemudian dia segera mengambil cangkir yang berisi susu untuk diminumnya. Apakah paman melakukan ini hampir setiap hari? Tanya Anton memandang begitu lekat kepada wanita itu. Ya begitulah. Dan kalau malam masih juga bekerja? Tanya laki-laki itu lagi. Pramita menganggukkan kepalanya dengan lemah. Pandangan matanya menatap Anton, seakan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Kalau begitu paman hebat, Mita. Hebat? Tanya wanita itu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Anton. Ya tentu saja. Mengapa kamu katakan itu, Anton? Semangat kerjanya tidak juga turun meskipun tenaganya sudah mulai berkurang. Ambisinya juga tidak pernah memudar meskipun usianya sudah lanjut. Jawab Anton tersenyum, seakan dia merasa senang dengan keadaan pamannya yang demikian. Iya, bapak memang begitu. Padahal aku sudah berkali-kali mengingatkan kepadanya agar jangan terlalu memforsir pikiran dan tenaganya. Lantas, apa jawaban paman? Bapak hanya berkata iya, namun pelaksanaannya tidak ada sama sekali. Dan kamu menjadi jengkel karenanya? Tanya Anton tersenyum kecil sambil menatap wanita cantik itu. Mengapa kamu bertanya seperti itu?
Tanya Pramita menatap Anton dengan pandangan yang penuh selidik, seakan ingin mencari apa sebenarnya maksud dari pertanyaan Anton yang demikian itu. Iya, karena mungkin kamu merasa sangat kesepian tinggal di dalam rumah yang besar dan megah ini, kata Anton masih juga menatap Pramita. Wanita cantik itu hanya diam saja, namun di dalam hatinya dia membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Anton. Iya, dia memang merasa begitu kesepian dengan keadaan yang semacam ini. Dia menginginkan suasana yang lain dan lebih menyenangkan, sehingga tidak ada kesan kalau dia hanyalah seorang penjaga rumah belaka. Benar apa yang aku katakan ini, Mita? Tanya Anton untuk mengetahui apa dugaan yang ada di dalam dirinya, betul ataukah salah sama sekali. Namun di dalam benak dan batin laki-laki tersebut, mempunyai suatu keyakinan kalau apa yang tadi dikatakannya adalah benar belaka. Aku memang tidak dapat memungkiri itu, Anton, jawab Pramita menundukkan wajahnya. Jadi benar? Tanya Anton masih juga menatap begitu lekat kepada bibinya. Memang benar. Dan kamu tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang lain yang mungkin dapat membuat paman mengurangi pekerjaannya? Tanya Anton lagi. Aku tidak ingin mengganggunya, Anton. Meskipun kamu mengorbankan perasaan dan hatimu sendiri seperti ini. Iya, meskipun aku harus mengesampingkan perasaan dan hatiku ini. Keduanya lantas diam saja, sama-sama tenggelam di dalam pikiran dan perasaan masing-masing, sedangkan Pramita hanya menundukkan wajahnya saja. Tidak mempunyai suatu keberanian untuk menatap Anton. Ya, karena pandangan laki-laki itu begitu tajam dan menghujam. Dia tidak ingin terlalu menyiksa dengan perasaannya sendiri, karena dia juga tidak dapat mengingkari kalau diam-diam ada perasaan lain yang menyeruak di dalam hatinya terhadap laki-laki muda tersebut. Tapi kamu tidak akan selamanya dapat bertahan seperti ini, Mita, kata Anton memecah kesunyian yang ada. Namun aku harus berusaha. Dan kamu yakin kalau kamu mempunyai suatu kemampuan untuk melakukan semuanya itu, Mita? Tanya Anton. Matanya yang kelam masih juga menatap seraut wajah cantik milik Pramita. Iya, karena rasanya dia begitu enggan untuk menatap ke arah lainnya yang ada di sekitar situ. Mendengar pernyataan itu, Pramita dengan tepat menatap Anton saja. Dia sama sekali tidak tahu harus menjawab dengan kata-kata apa dan bagaimana. Sebab ada keraguan terhadap dirinya sendiri. Iya, mampukah dia melakukan semua itu? Mungkinkah dia dapat bertahan dengan sesuatu yang begitu menyiksanya? Ada keraguan yang menyeruak begitu dalam di hatinya. Dan Pramita masih menatap Anton, tidak tahu harus menjawab apa. Kamu yakin mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu, Mita? Kamu yakin kalau kamu akan dapat bertahan? Tanya Anton lagi, sebab wanita yang duduk di sebelahnya hanya berdiam diri saja. Aku tidak tahu semua itu, Anton, jawab Pramita menundukkan kepalanya. Dan kedua matanya yang indah hanya menatap air kolam renang yang nampak membiru. Apa artinya itu semua? Entahlah. Kamu ragu dengan sesuatu yang telah kamu yakini di dalam hatimu, Mit? Tanya Anton. Mungkin. Kamu tidak yakin? Entahlah, jawab wanita itu akhirnya sambil membuang muka. Seakan ingin menyembunyikan wajahnya yang cantik dari tatapan kedua mata kelam milik Anton. Iya, karena tatapan itu justru akan membuat perasaannya semakin tersiksa dan menderita sekali. Sejenak suasana begitu sepi. Mata Pramita memandang lurus ke depan. Sebenarnya ada bening yang mengembang di dalam kelopak mata yang indah tersebut. Namun dia ingin tetap menahannya agar jangan sampai tergulir dan membasahi pipinya. Sebab dia tidak mau menangis di hadapan laki-laki yang telah menggoyahkan perasaan dan hatinya. Kalau begini, rasanya dia tidak tahu harus bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Haruskah dia mengembangkan perasaannya terhadap Anton sementara dia sudah mempunyai seorang suami yang begitu baik dan lembut? Tidak, bantah sisi hatinya yang lain. Karena bagaimanapun dia sudah mempunyai seorang suami, dan dia tidak mau memporak-porandakan kepercayaan yang diberikan oleh suaminya terhadapnya. Dan ada satu lagi yang lebih penting, bahwa Anton bukanlah seorang laki-laki lain di hadapan suaminya. Sebab laki-laki tersebut adalah keponakan suaminya. Jadi itu berarti Anton adalah keponakannya juga. Iya, meskipun usia mereka mungkin memang tidak begitu banyak terpaut. Selama ini, dirinya juga sudah berusaha untuk tidak berpaling kepada laki-laki lain, karena dia menyadari kalau suaminya lah yang telah mengangkat diri dan kehidupannya dari sebuah lumpur kehinaan. Maka dia tidak akan melumpuri serta-merta tidak akan menodai rumah tangganya yang baru berumur 1 tahun ini. Mita, iya,
Jawab wanita itu menonggakkan kepalanya dan kemudian menatap Anton. Ada cinta yang memang tersembunyi di balik mata lelaki tersebut. Namun Pramita tidak tahu cinta semacam apakah yang ada di dalamnya. Mungkin cinta seorang laki-laki terhadap wanita, atau mungkin karena Anton hanya terbawa oleh bayangan wajah kekasihnya yang mirip dengannya. "Mengapa kamu hanya diam saja?" "Aku tidak tahu harus berkata apa, Anton," jawab Pramita kembali menundukkan wajahnya. Sedangkan laki-laki itu tetap menatap wanita cantik itu, seakan yang ada di hadapannya adalah bukan istri pamannya, melainkan kekasihnya yang bernama Amanda itu. Dan kalau sudah demikian, ada sesuatu hasrat yang menggelak di dalam hatinya untuk merengkuh dan kemudian memeluknya. Dan kalau sudah begitu, tentu mereka akan saling memeluk dan berciuman. Muara semua itu adalah cumbuan dan pagutan serta erangan sebuah kenikmatan. Iya, karena hanya itulah yang selalu mewarnai kehidupannya dengan Amanda dahulu. Kalau tidak dia sendiri yang menginginkannya, tentu Amanda yang memintanya. Jadi mereka hampir tidak pernah untuk berhenti. Setiap kali dia sudah mengulurkan tangannya untuk menggenggam jemari Pramita, tiap kali pula wajah pamannya hadir. Dan itulah yang membuat dirinya sadar kalau wanita yang ada di sebelahnya itu bukanlah Amanda kekasihnya, melainkan Pramita istri pamannya. Oh, kalau saja tidak ada pamannya. Ataupun kalau Pramita bukanlah istri pamannya, mungkin Anton tidak mau menghiraukan semuanya. Dia akan tetap mengejar dan mengejar Pramita. Namun sekarang ini, dia tidak boleh melakukan semua itu. Anton hanya dapat menarik nafas berat dan kemudian menghempaskannya. Iya, dia berusaha untuk menghilangkan semua pikiran tentang Amanda. Namun itu tidaklah mudah. Kalau saja wajah Pramita tidak mirip Amanda, mungkin dengan mudah dan cepat dia akan dapat melakukan hal itu. "Mita, iya, apa kamu merasa berbahagia?" tanya Anton menatap wajah Pramita dengan lekat. "Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu dengan apa yang terjadi terhadap dirimu sendiri, Mita?" "Ah, sudahlah. Jangan kamu usik diriku dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, Anton." "Kamu keberatan untuk menjawab, Mita?" "Bukan begitu. Lantas, aku hanya tidak tahu harus menjawab apa terhadap dirimu," kata wanita itu lagi. "Katakan saja yang sebenarnya, Mita." "Hanya satu yang dapat aku katakan." "Apa itu?" "Pamanmu begitu lembut dan baik sekali pada diriku." "Hanya itu?" "Tentu saja tidak. Namun aku tidak dapat mengatakan kepada dirimu, Anton," jawab Pramita mencoba menyunggingkan senyumannya. "Aku tidak boleh mengetahuinya." "Bukan begitu. Lalu, aku hanya tidak ingin kamu mengetahui secara mendalam apa yang ada di dalam rumah tanggaku dan pamanmu," jawab Pramita menatap wajah Anton dengan begitu lekat. "Kalau begitu maafkan aku, Mita." "Jangan berkata seperti itu. Kamu sama sekali tidak bersalah. Jadi jangan minta maaf," jawab Pramita menyunggingkan senyumannya. "Benar, aku tidak bersalah." "Tentu saja tidak, Anton," jawab Pramita lagi. Ada binar indah di dalam bening mata wanita itu. Dan Anton berkesima sejenak manakala melihat binar itu. Ah, kalau saja Pramita adalah seorang wanita yang bukan istri pamannya. Namun Anton segera menghilangkan semua pikiran buruk itu. Bagaimanapun pikiran itu akan membuatnya semakin nekat berbuat sesuatu yang tidak baik. Sementara dirinya tahu kalau pamannya begitu sayang dan sangat mengasihinya. "Mita, ada apa yang ingin kamu katakan, Anton?" "Tidak. Lalu, aku hanya akan bilang kalau hari ini aku akan pergi." "Boleh saya tahu kamu mau pergi kemana?" "Main ke teman lama." "Teman atau kekasih?" tanya Pramita menatap laki-laki itu dengan sorot mata yang agak tajam. "Dulu memang kekasihku." "Apakah dia tahu kalau kamu sudah pulang?" "Belum." "Ah, tentu dia akan terkejut kalau mengetahui kedatanganmu kembali, Anton." "Memang itu yang saya harapkan," jawab Anton tersenyum sambil melangkahkan kakinya. Pramita hanya memandang kepergian laki-laki tersebut. Entah mengapa suasana begitu sunyi dan sepi setelah kepergian Anton. Dan dirasakannya kalau ada sesuatu yang hilang begitu saja dari dalam hatinya. Mungkinkah karena kepergian Anton sekarang ini? Mobil Citroen warna merah milik laki-laki muda itu masih meluncur dengan mulusnya di jalan raya. Dan pada sebuah rumah yang mempunyai sebuah pekarangan yang tidak cukup luas, mobil itu masuk dan kemudian berhenti di sana. Setelah mengamati sejenak kalau rumah yang dituju tidak salah, laki-laki tersebut segera turun. Dia berhenti sejenak. Memang banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar rumah tersebut.
Dulu tidak ada bunga-bunga yang semerbak seperti saat sekarang ini. Demikian juga dengan sebuah kolam ikan yang ada di bawah rimbunnya bunga nusa indah berwarna merah dan putih itu. Alangkah indah dan tenangnya. Dan di teras dulu ada kursi yang terjajar. Namun sekarang ini sudah menghilang. Mungkin sudah usang. Atau mungkin juga sudah dipindahkan letaknya. Laki-laki itu hanya tersenyum saja manakala berdiri di teras tersebut. Iya, dulu betapa seringnya dia datang kemari, kemudian duduk berdua. Tunggu menyenangkan, hingga kadang mereka berdua sampai lupa waktu kalau sudah larut malam. Dan kemudian orang tua Damayanti akan memanggil putrinya tersebut. Sekali lagi, laki-laki itu menyunggingkan senyumannya sendiri saja. Angan dan bayangannya melayang pada masa lalunya, atau tepatnya 3 tahun yang lalu. Namun sayang sekali, semua itu tidak berjalan dengan lama karena dia harus melanjutkan sekolahnya di Amerika. Mungkin waktu itu Damayanti sangat benci dan sedih karena semua itu. Iya, mungkin gadis tersebut merasa dikhianati atau mungkin juga merasa ditinggalkan begitu saja. Ada perasaan bersalah yang menyeruak di dalam hatinya. Namun dia tidak dapat memelihara dan mengembangkan perasaan tersebut. Iya, karena penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Semuanya sudah berjalan dan sudah terjadi. Maka sesuatu yang sia-sia kalau dia hanya menyesali semua itu. Laki-laki tersebut menggelengkan kepalanya, berusaha untuk memupus semua pikirannya tentang masa lalu. Karena dia memang tidak menginginkan hal itu terjadi padanya. Maka jemari itu segera menekan tombol band. Ting tong bunyinya, dan dia menunggu sesaat. Tidak ada seorang pun yang membukakan pintu untuknya. Maka dicobanya sekali lagi, dan kali ini dia berhasil. Sebuah langkah terdengar menuju ke pintu. Pintu sudah terbuka. Seorang wanita nampak berdiri tegak di pintu itu. Matanya yang bulat dan indah menatap laki-laki di hadapannya. Rasanya dia sama sekali tidak percaya kalau lelaki itu ada seorang yang dulu pernah dinantikan dan dirindukannya. Mungkinkah laki-laki itu adalah Anton? Atau mungkin semua itu hanyalah sebuah fata morgana dan ilusi semata saja? Dan mungkinkah semua yang kini terpampang di hadapannya adalah sesuatu kenyataan? Wanita itu diam saja. Matanya masih menatap lekat lelaki tampan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana untuk sesuatu yang saat ini membuat hatinya begitu gembira dan sekaligus bersedih. Iya, gembira karena seakan sosok lama yang dirindukannya muncul kembali. Dengan demikian, kerinduannya akan sedikit terobati. Namun sisi hatinya sangat bersedih, sebab dia tidak mungkin lagi akan menjangkau cintanya, dan tidak mungkin lagi akan memiliki kekasihnya yang dulu. Laki-laki itu menyunggingkan senyumannya seolah ingin memberikan sesuatu kedamaian terhadap diri wanita tersebut. Namun Damayanti hanya diam saja, membisu 1000 bahasa. Semua yang dihadapannya saat ini bagaikan sebuah mimpi yang indah dan menghayutkan. Namun wanita itu terlalu yakin kalau semuanya pasti akan berakhir dengan suatu kesedihan yang panjang untuk dirinya. Dan dia sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi padanya. Iya, seperti dirinya pada waktu lalu. Dia sudah sangat mencintai dan mengasihi Anton. Dijaganya dengan rapi cinta tersebut. Namun akhirnya, hanya sebuah sayatan luka saja yang tergores di dalam hatinya. Dan sekarang ini, mungkinkah Anton datang untuk menggores luka yang lainnya lagi? Atau mungkin sebaliknya, datang untuk mengobati semua luka yang pernah dibuatnya? Itu tidak mungkin, sebab sudah ada seorang gadis lucu dan mungil di sampingnya. Damayanti hanya menatap laki-laki yang masih berdiri di hadapannya. Masih juga ada senyuman yang tersungging di bibir lelaki tersebut. Namun dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun yang jelas, dia tidak dapat memungkiri kalau masih ada kerinduan yang mencekam di dalam hatinya. "Apakah kamu sudah tidak mengenali aku lagi, Dama?" tanya Anton begitu lembut. Damayanti hanya terpaku dan menatap lelaki tersebut tanpa berkedip sedikit pun juga. "Kamu lupa padaku?" tanya Anton memegang kedua pundak wanita cantik tersebut. Sedangkan Damayanti masih terdiam. Bagaimana mungkin dia dapat melupakan sosok laki-laki yang dulu pernah singgah di dalam hatinya? Dan bagaimana mungkin dia dapat memupus semua kenangan terindah yang pernah mereka reguk berdua? Damayanti hanya dapat menundukkan wajahnya.
menatap lantai yang saat ini dipijaknya lantai yang begitu dingin dan begitu beku. "Dama," kata Anton lagi, dan tangannya yang sebelah kanan memegang dagu wanita yang ada di hadapannya. Dengan demikian kini keduanya sama-sama berhadapan. "Kamu tidak mengingat aku?" tanya Anton, dan Damayanti masih membisu. Diam-diam ada bening yang mengembang di dalam kelopak matanya yang indah. Namun dia berusaha untuk menahannya, walaupun sebenarnya perasaannya saat ini begitu terejam dan begitu luka. Iya, bukan masa lalunya yang menyebabkan semuanya itu, namun bayangan laki-laki lain yang sudah tiada kembali terngiang di dalam benaknya. Dan mau tidak mau, semua bayangan itu menari-nari di dalam pelupuk matanya. Ada sebuah sepi yang menari-nari dalam begitu lembutnya. Anton sempat melihat hal itu melalui bening yang mengembang di dalam benak kelopak mata Damayanti. Perlahan direngkuh dan dipeluknya wanita tersebut. Ada kerinduan yang menyeruak di dalam hati keduanya. Dan wanita itu hanya diam saja ketika perlahan-lahan Anton memeluk dan menyandarkan kepalanya di dalam dada bidang lelaki tersebut. Memang ada kedamaian yang didapatkan dari semua itu. Dan rasanya, Damayanti kembali terlindungi oleh sesuatu yang memang diharapkannya. Namun mungkinkah dia dapat merengkuh semuanya sampai nanti? Anton dan wanita tersebut masih juga berpelukan. Seakan keduanya sama-sama enggan untuk melepaskannya. Perlahan sekali Anton menatap wanita cantik itu. Dan dengan sadar, dia mencium kening wanita tersebut. Damayanti diam. Dan ada desiran halus yang singgah di dalam hatinya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan semua itu. Dan jantungnya berpacu dengan cepat manakala Anton melumat dan mencium bibirnya. Mungkin wanita itu juga sadar kalau dia membalasnya, sebab tidak ada sedikit pun diam di dalam hati Damayanti untuk menghindar dan menolak ciuman tersebut. Bahkan dia membalasnya walaupun semula hanya dia membisu saja. "Mama, Mama!" Suara itu begitu lucu dan lugu. Anton melepaskan pelukannya. Demikian juga dengan Damayanti. Wanita itu hanya dapat memandangi laki-laki di hadapannya tanpa dapat berkata sepatah kata pun juga. "Anakmu?" tanya Anton begitu lirih. Damayanti tertunduk lalu terdiam. Ada luka yang kembali terasa begitu sedih dan perih di dalam hatinya. Namun kemudian, dia sadar kalau tidak perlu mengingat semuanya. "Dia anak muda, Mah?" tanya Anton lagi menatap wanita yang menunduk tersebut. Damayanti hanya mengangguk. Damayanti semula hanya diam saja, berdiri dan mematung di hadapan Anton. Namun manakala suara mungil itu kembali memanggilnya, dia segera melangkahkan kakinya untuk menghampiri putrinya yang tengah bermain-main sendirian saja. Sedangkan Anton mengikutinya di belakang. "Kamu jadi menikah dengan Benny?" tanya Anton duduk di dekat bocah mungil yang masih sibuk dengan boneka-bonekanya itu. Sedangkan Damayanti nampak hanya menatap laki-laki itu sebentar dan kemudian kembali menerawang begitu jauh. "Begitulah Anton," jawabnya sambil tetap memandang jauh, seakan dia ingin sekali menggapai sesuatu. Namun sayang sekali, karena dia tidak mungkin dapat menjangkaunya, dan itu tentu saja sungguh menyakitkan. "Kamu menghilang begitu saja, Anton, tanpa mengatakan sepatah kata pun kalau kamu akan pergi jauh. Namun walaupun demikian, aku mencoba untuk selalu menjaga dan merawat rapi cintaku kepada dirimu. Namun kemudian aku merasa begitu lelah setelah 1 tahun melakukannya. Aku merasakan kalau semua penantian dan kesetiaanku tidak akan ada gunanya. Sebab kamu ternyata juga tidak mengirim kabar kepadaku. Karang yang kokoh itu akhirnya runtuh juga oleh air yang diteteskan sedikit demi sedikit. Karena Benny memang mempunyai kesempatan untuk itu. Dan aku juga tidak dapat memungkiri kalau Benny memang dapat menjerat diri dan hatiku dengan kesabaran dan perhatiannya yang begitu tulus," kata Damayanti menunduk. Sudah ada bening yang mengembang di dalam kelopak matanya yang begitu indah. Iya, bening kedukaan. Bening yang mengandung begitu banyak kesedihan. Dan tentu saja, Damayanti berusaha untuk menahannya. Namun kali ini gagal. Bening itu bergulir begitu saja membasahi pipinya yang tirus, dan kemudian mengalir begitu deras, bagaikan sebuah aliran anak sungai yang begitu mungil, yang seakan keluar dari sebuah telaga air mata yang mengandung begitu banyak duka dan luka, mengandung begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Damayanti memang tidak berdaya karenanya. "Dan kemudian kamu menikah dengannya?" tanya Anton dengan begitu tenangnya. Dia masih duduk dan menatap Damayanti yang berdiri di dekat jendela. "Begitulah Anton,
karena aku merasa yakin kalau kamu tidak mungkin lagi akan datang kepada diriku. Jangankan kedatangan tulisan dan kabarmu saja tidak aku terima. Jawabnya menatap Anton. Wanita tersebut menyusut bening matanya yang kembali akan bergulir. Kalau saja Anton memberikan suatu harapan yang indah kepada dirinya, mungkin tidak akan begitu kejadiannya. Namun sayang sekali, laki-laki tersebut seakan melupakan dirinya begitu saja. Maka dia terpaksa juga melakukan hal yang sama, mencoba untuk mengubur nama Anton di dalam lumpur hatinya yang paling dalam. Damah, panggil Anton begitu lirih. Iya, di mana Benny sekarang? Tanya laki-laki itu seakan tanpa mempunyai beban sedikit pun juga. Iya, bagaimanapun dia akan mempunyai suatu beban dalam menanyakan hal tersebut, sebab dia memang tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya terjadi pada diri Damayanti. Wanita tersebut hanya memandang Anton. Bening kristal itu kembali bergulir dengan derasnya. Perasaannya bagaikan terjam oleh sesuatu yang begitu menyakitkan, dan hatinya bagaikan terkoyak oleh sesuatu yang menyedihkan. Dia seakan dipaksa untuk kembali menelan pahitnya empedu kedukaan. Iya, bagaimanapun pertanyaan Anton itu mau tidak mau mengingatkan dirinya pada suaminya. Padahal laki-laki yang menjadi bapak dari anaknya itu tidak mungkin lagi untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia juga tidak mungkin lagi untuk bertemu dengan suaminya. Mengapa laki-laki itu datang hanya untuk mengingatkan semua luka yang ada di dalam hatinya? Mengapa kedatangannya hanya memaksanya untuk kembali kepada sesuatu yang menyedihkan hati dan perasaannya? Apakah dia menyakiti hati dan perasaanmu, sehingga sekarang ini dia tidak berasa di sini, Damah? Tanya Anton mencoba untuk mendesak wanita tersebut dengan pertanyaan yang dilontarkannya. Karena dengan demikian, wanita tersebut tentu akan menjawabnya. Dan pada akhirnya nanti diharapkan Damayanti untuk menceritakan semua yang terjadi sebenarnya. Dia adalah seorang laki-laki yang begitu baik dan penuh perhatian kepada diriku, Anton. Jawab Damayanti menatap laki-laki yang juga tengah menatapnya. Masih ada sisa bening yang akan kembali bergulir, dan Damayanti sama sekali tidak menahannya, membiarkan kristal kesedihan itu berlalu bersama dengan bening matanya yang menetes membasahi pipinya. Lantas? Tanya Anton penuh semangat. Dia memang belum menemukan sesuatu kepuasan dalam jawaban yang diberikan oleh Damayanti. Dia tidak pernah menyakiti hatiku dan juga perasaanku. Dia begitu baik dan tidak akan pernah menorehkan luka di dalam jiwaku. Jawab Damayanti mengatakan yang sesungguhnya. Iya, suaminya memang sosok laki-laki yang begitu baik. Mungkin tidak akan ditemuinya lagi lelaki yang seperti suaminya. Juga tidak di dalam diri Anton. Laki-laki yang pernah hadir dan singgah di dalam relung hatinya yang terdalam. Lantas, mengapa kamu menangis seperti itu, Damah? Apakah masih ada rasa sakit hati terhadap diriku? Tanya Anton penuh serius. Sedangkan Damayanti hanya memandang laki-laki yang masih duduk di dekat putrinya. Bukan karena itu, Anton. Sebab luka itu sudah terobati dan sudah kering. Sebab aku merasakan mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam diri laki-laki yang lain selain dirimu. Yang kamu maksud adalah Benny? Benar, jawab Damayanti menganggukkan kepalanya. Dan sejenak kemudian jemari tangannya menyusut bening mata yang sudah siap untuk bergulir. Lantas apa yang membuatmu bersedih dan menangis seperti ini, Damah? Tanya Anton mendekati wanita itu. Sedangkan bocah mungil Putri Damayanti sibuk dengan mainannya sendiri. Karena mau tidak mau kehadiranmu di sini membuat ingatanku melayang pada diri suamiku, Anton. Jawab Damayanti menundukkan wajahnya, menekuri lantai yang dingin dan beku yang saat ini diinjaknya. Maksudmu? Kamu tentu tahu kalau Benny adalah seorang pembalap, Anton. Namun kehadiran putri kami seakan mampu mengingatkan diri kalau dunianya itu penuh dengan malapetaka dan penuh dengan maut. Maka Benny berhenti dari dunianya itu. Dan tentu aku menjadi senang dan tenang karenanya, kata Damah. Dan wanita itu berhenti sejenak untuk menyusut bening matanya yang bergulir. Kembali dirasakannya ada luka yang menyeruak di dalam hatinya. Lantas, suatu hari seorang pengusaha yang sukses mampu meluluhkan hati dan keteguhannya. Maka Benny kembali lagi ke arena balap karena memang hadiah yang akan diberikan begitu besar kalau menang. Maka dengan harapan menang itulah, mungkin Benny mengesampingkan keteguhan dan perkataannya sendiri. Dia ikut balap mobil lagi dengan harapan menang. Karena kalau menang tentu kami akan mengontrak rumah yang lebih baik lagi. Namun ternyata
Dama hanya terdiam sejenak. Ada sayatan luka yang kembali menganga dan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Namun dia berusaha untuk menahannya, karena bagaimanapun semuanya itu adalah kenyataan yang harus dihadapinya. Dan dia tidak dapat memungkiri hal tersebut. Dia juga tidak mungkin menolaknya karena semua itu sudah terjadi. Iya, mungkin memang itulah yang harus terjadi pada dirinya. Dan memang itulah yang harus diterimanya. Itu juga skenario yang telah disodorkan kepadanya untuk dijalankan, tanpa dirinya mempunyai hak dan kesempatan untuk memilihnya. Sebab tidak ada kekuatan dan kekuasaan sedikit pun yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan. Ternyata apa, Dama? Tanya Anton tidak sabar. Dia melihat adanya sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang jelas kesedihan itulah yang terjadi. Namun apa sebabnya? Ternyata semua itu hanyalah tinggal impian belaka, Anton. Suamiku tidak akan pernah dapat memberikan semua yang dikatakannya waktu akan bertanding. Semuanya musnah dan hilang lenyap begitu saja, kata Dharma tergugu. Ada isak kecil yang terdengar dan bahunya sedikit terguncang. Anton segera memeluk wanita tersebut, seakan ingin memberikan suatu perlindungan kepada Damayanti. Mengapa begitu? Tanya Anton lirih, sedangkan jemarinya begitu perlahan menyusut bening mata Damayanti yang bergulir. Wanita tersebut hanya membiarkan saja. Mobil yang digunakannya mengalami kecelakaan, Anton. Mobil yang digunakan Benny meledak dan tubuhnya hangus seperti arang. Dia meninggal seketika. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Maka seketika semua harapanku menjadi hilang juga. Semangatku tenggelam bersama dengan hilangnya Benny dari sisiku. Jawab Damayanti menangis kembali. Iya, rasanya air mata itu tidak akan pernah habis meskipun sudah begitu lama dia menangis. Menangisi kesedihan dan nasibnya sendiri. Sudahlah, Dama, jangan terlalu dipikirkan, kata Anton kembali memeluk wanita tersebut. Dan Damayanti memang seakan dapat merasakan kedamaian dan ketenangan hatinya. Namun dirinya tahu, kalau semua yang ada pada dirinya saat ini adalah hanya sebuah fatamorgana belaka, bukan sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Aku memang berusaha untuk itu, Anton. Namun setiap kali aku teringat suamiku, mau tidak mau kesedihan itu hadir dan singgah kembali. Rasanya memang begitu sulit untuk melupakan dirinya. Lanjut Dama masih tetap menyadarkan kepalanya di dalam dada bidang milik bekas kekasihnya itu. Sedangkan putrinya masih tetap sibuk dengan mainannya. Tidak tahu sama sekali apa arti semua yang terjadi di hadapannya saat ini. Yang penting sekarang ini adalah memikirkan putrimu, Dama. Jangan memikirkan yang lainnya. Yang tidak penting dan tidak perlu, kata Anton. Damayanti hanya dapat menganggukkan kepalanya tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun juga. Tenggorokannya bagaikan tercekat oleh sesuatu, sementara kepalanya masih juga bersandar di dada bidang milik Anton. Mengapa dia begitu enggan untuk melepaskan semua itu? Pramita mengenakan pakaian renangnya, dan kemudian meloncat masuk ke dalam kolam renang tersebut. Ada rasa segar yang merasuk di dalam hatinya. Iya, meskipun itu tidak seluruhnya, sebab sebenarnya jiwanya masih begitu gersang. Selalu saja kesepian menggigit dirinya. Sudah selama setahun lebih dia mencoba untuk bertahan. Dan haruskah dia mempertahankan semuanya sampai nanti? Sampai suaminya meninggal dan kemudian dirinya akan bebas. Dia sudah tidak betah. Dia sudah merasa begitu jenuh dengan segala kemewahan yang ada. Sebab kemewahan yang berlimpah itu ternyata sama sekali tidak mendatangkan suatu kebahagiaan kepada dirinya. Bahkan sebaliknya, semuanya yang ada di sekelilingnya saat ini yang dulu belum pernah didapatkannya ternyata malah membuat hati dan perasaannya semakin tersiksa. Suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan karirnya. Sedangkan dia, apa yang dapat dilakukannya selain sebagai seorang istri yang harus menjaga rumah besar dan mewah beserta dengan perabotannya ini? Wanita tersebut segera keluar dari kolam renang. Selanjutnya berjemur matahari. Tubuhnya yang indah nampak begitu jelas terlihat dengan pakaian renang seperti itu. Namun sayang sekali, tubuh padat dan langsing tersebut begitu jarang tersentuh oleh tangan-tangan suaminya. Itu juga yang merupakan salah satu kejenuhan Pramita. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita muda yang membutuhkan sentuhan tangan suaminya. Sebab manusia seperti dia tentunya masih mempunyai nafsu. Namun semua itu terlalu jarang didapatkan dari suaminya. Mungkinkah dirinya akan dapat bertahan? Meskipun manusia memang tidak dapat mengabdikan pada nafsu dan birahi sepenuhnya.
Namun, salahkah kalau dia mendambakan perilaku yang demikian dari suaminya? Atau mungkin harus dia yang mengerti tentang keadaan laki-laki tua itu? Dan dengan demikian, tentunya dia harus dapat mengekang dan berlalu berlebihan setiap kali hasrat dan gejolak itu dapat kepadanya. Nah, sudah sering dan bahkan selalu sering dia melakukan itu. Lantas haruskah dia melakukannya setiap hari? Rasanya dia tidak mampu kalau harus melakukan itu. Dia tidak sanggup lagi. Pramita menarik nafasnya kuat-kuat dan kemudian menghembaskannya dengan kuat pula, seakan ingin melepaskan semua beban yang ada di dalam hatinya. Namun terlalu sulit untuk melakukan hal itu, sebab hasrat yang ada di dalam hatinya terlalu besar dan menuntut sesuatu pelampiasan. Kalau saja suaminya mengerti dan dapat merasakan gejolak yang ada di dalam hatinya, mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya. Mungkin dia tidak akan melakukan pengekangan yang terlalu berlebihan. Kepada siapa lagi dia harus menanggungkan semua yang ada di dalam hatinya? Kepada orang lain? Tidak. Bagaimanapun semua ini adalah rahasia di dalam rumah tangganya, dan tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui semua itu. Lantas kepada suaminya, rasanya tetap tidak mungkin. Bagaimanapun dia tahu seberapa kekuatan yang masih dimiliki oleh suaminya. Dan satu lagi, dia tidak mau menyinggung perasaan laki-laki yang begitu baik itu. Pramita menundukkan wajahnya, mengamati tubuhnya yang padat dan berisi itu, dan kemudian merabanya sendiri. Andaikan saja yang meraba itu adalah tangan suaminya, dan bukan tangannya sendiri. Berjuta kata andai hadir dan singgah di dalam hati serta pikirannya. Namun tentu saja semua itu tidak dapat terlaksanakan sebab suaminya memang tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepadanya. Iya, memang kadang ada penyesalan yang menyeruak di dalam hatinya. Kalau saja dulu dia tidak menerima kehadiran Pak Subrata di dalam kehidupannya, mungkin dia tidak akan pernah mengalami kesepian yang terlalu menggigit seperti sekarang ini. Demikian juga dengan semua hasratnya yang menggembu, tentu dapat dilampiaskannya. Haruskah dia melampiaskannya kepada orang lain yang mempunyai kekuatan? Dan dengan demikian nafsunya tentu akan dapat terlampiaskan dengan penuh kepuasan. Namun tidak, hati kecil wanita itu membantah pikirannya sendiri. Iya, dia tidak mungkin lagi akan seperti dulu. Karena bagaimanapun masa lalunya terlalu gelap dan suram. Dan dia tidak ingin kembali lagi kepada masa yang dulu. Dia harus menghormati suaminya yang dengan begitu baik hati mau mengangkat dirinya dari kehidupan berlumur tersebut. Iya, meskipun sebenarnya suaminya memang tidak memiliki apapun yang didambakannya. Sebab suaminya hanya memiliki harta semata. Dan tentu saja, itu tidak dapat dijadikan sebagai jaminan suatu kebahagiaan nanti. Pramita kembali menarik nafas berat. Diteguknya minuman kaleng yang ada di sampingnya. Dan kemudian kembali memandang begitu jauh, menerawang, seakan ingin menggapai sesuatu, namun tidak mempunyai kekuatan untuk menggapai dan menjangkaunya. Dalam keadaan masih berpakaian renang seperti itu, Pramita mencoba untuk memejamkan kedua matanya. Dan sinar matahari yang memancar dibiarkan saja menjilati tubuhnya yang putih dan bersih. Namun dia tidak dapat memejamkan matanya sedikit pun juga. Ada bayangan laki-laki lain yang tiba-tiba saja menyeruak di dalam benaknya. Iya, laki-laki itu adalah keponakan suaminya sendiri. Lelaki itu adalah Anton. Mengapa dia harus memikirkan laki-laki tersebut? Mungkinkah dia sebenarnya mendambakan lelaki muda semacam itu? Sebab tentu akan dapat mengimbangi nafsu dan kekuatan yang dimilikinya. Tidak seperti suaminya. Iya, suaminya sudah tidak dapat dengan sempurna melakukan semua yang diinginkannya. Diam-diam ternyata dia telah mencoba membandingkan suaminya dengan Anton yang membuatnya berdebar kalau bertatapan. Mungkinkah itu berarti ada cinta di dalam hatinya? Itu tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun Anton adalah keponakan suaminya dan dengan demikian, keponakannya juga. Itu yang berpikir adalah akal sehatnya yang jernih, namun sisi hatinya yang lain tentu saja memberontak. Iya, Anton tentu saja bukan apa-apanya, bukan juga keponakannya. Anton adalah seorang laki-laki lain yang baru saja dikenalnya dan telah memberikan pesona tersendiri kepada dirinya. Iya, meskipun hanya melalui pandangan kedua mata elangnya, seakan Anton sudah memberikan gambaran tentang kekuatan yang dimilikinya. Tiba-tiba saja timbul suatu bayangan dan angan di dalam pikiran Pramita.
kalau saja yang merekap tubuhnya ini adalah tangan kekar milik Anton. Betapa indah dan gembira sekali dirinya. Dan dia membayangkan, tentu akan ada kepuasan yang dirasakannya. Sudah berapa lama dia tidak menemukan sesuatu kepuasan pun terhadap suaminya. Sebab Pak Brata tentu akan sudah nampak terkulai dengan lemah di sisinya pada saat dirinya baru menggebu. Dan itu tentu saja sungguh menyakitkan dan sungguh menyiksa hati dan perasaannya. Dan rasanya dia tidak mungkin dapat bertahan dengan lama. Sebab bagaimanapun salah satu pelengkap kehidupan rumah tangga adalah seks. Seks bukanlah sesuatu yang paling utama. Namun walaupun bukan sesuatu yang utama, masalah seks kadang menimbulkan sesuatu persoalan yang begitu rumit di dalam sebuah rumah tangga. Demikian yang memang dialami oleh Pramita. Mungkin suaminya tidak menyadari akan hal itu, atau mungkin menyadarinya namun tidak tahu harus berbuat apa. Sebab usia memang sudah memakan tenaganya yang dulu kekar dan kuat, maka Pramita tak ingin menyalahkannya. Kalau mengenai sikap suaminya memang begitu baik, begitu lembut dan begitu memperhatikan, itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi dirinya. Kalau dia mempunyai pikiran buruk terhadap suaminya sendiri. Iya, karena bagaimanapun sikap yang baik akan selalu terbawa kemana saja. Dan itu tentu akan menyiksakan kalau sampai dia melakukan sesuatu penyelewengan terhadap orang lain yang bukan suaminya. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.